Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya, Sri Irawati, akan menjelaskan tentang analisis komparasi paired sample t-test menggunakan SPSS. Jadi setelah kemarin kita membahas tentang analisis komparasi untuk yang independent sample t-test, hari ini saya akan menjelaskan tentang analisis paired sample t-testnya. Nah, sebelum masuk ke analisisnya, saya jelaskan dulu konsep dasar paired sample t-test atau sampel berpasangan. Nah, tujuan dari analisis ini adalah untuk menguji perbedaan rata-rata antar dua kelompok data yang berpasangan. Jadi di sini ada dua kelompok yang berpasangan. Nah, syaratnya adalah datanya harus terdistribusi normal karena ini uji T, jadi dia itu parametrik ya. Jadi kalau parametrik dia harus terdistribusi normal. Nah, adapun dasar pengambilan keputusannya adalah jika nilai signifikansi two-tielednya kurang dari 0,05 atau T hitung lebih dari T tabel, maka kesimpulannya adalah terdapat perbedaan yang signifikan. Namun, jika nilai signifikan two-tielednya lebih dari 0,05 atau T hitung kurang dari T tabel, maka kesimpulannya tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Nah, kemudian contoh kasusnya. Contoh kasusnya, misalkan ada suatu masalah penelitian di mana seorang trainer ingin mengetahui perbedaan kemampuan peserta didik sebelum dan sesudah pelatihan. Jadi di sini ada dua kelompok ya. Ini sebenarnya ada satu kelompok, namun kelompok ini nanti dianalisis antara sebelum ikut pelatihan dan setelah ikut pelatihan. Kemudian hipotesisnya adalah tidak terdapat untuk H0 tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kemampuan peserta didik sebelum dan sesudah pelatihan. Sedangkan H1-nya adalah terdapat perbedaan yang signifikan antara kecakapan peserta didik sebelum dan sesudah pelatihan. Adapun pengumpulan datanya adalah data dikumpulkan dengan cara memberikan tes sebelum dan sesudah pelatihan. Jadi sebelum pelatihan peserta pelatihannya diberi tes ya. Kemudian setelah pelatihan peserta didiknya atau peserta pelatihannya diberi tes kembali. Nah, adapun datanya yang diperoleh tersebut disajikan dalam tabel berikut. Nah, ini adalah tabel sebelum dan sesudah diberi pelatihan. Nah, tentunya kalau sampelnya ada 20, maka sebelum dan sesudah pun harus ada 20. Berbeda dengan independent sample t-test pasangan. Jadi boleh tidak sama antara sampel yang satu dengan sampel yang lain. Nah, data ini sudah saya copy di Excel. Nah, ini adalah data sebelum dan sesudah pelatihan. Kemudian dari data ini saya copy di SPSS-nya. Langsung di data view ya. Kemudian ini di copy. Di paste maksudnya, di paste ya. Nah, akan muncul seperti ini. Kemudian untuk yang sesudah juga di copy, kemudian di paste di data view di SPSS. Nah, akan muncul seperti ini. Kemudian kita perbaiki di variable view tampilannya agar lebih bagus. Jadi desimalnya kita nolkan karena di situ bukan desimal ya, tetapi bilangan bulat. Kemudian untuk name kita beri nama sebelum pelatihan, sedangkan yang ini adalah sesudah. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, kemudian kita masuk ke data view lagi, kita lakukan analisis, analyze, compare mean, kemudian paired sample t-test. Nah, akan muncul seperti ini. Kemudian kita masukkan variabel sebelum dan sesudah ini ke paired variable. Kita klik yang ini, kemudian yang sesudah juga diklik. Nah, akan muncul tampilan
tampilan seperti ini. Kalau sudah, kemudian kita oke. Nah, akan muncul tampilan output. Nah, outputnya seperti ini ya. Ada dua output di sini. Nah, tampilan ini sudah copy di materi ya. Nah, di sini ini merupakan hasil output yang tadi. Nah, ada Pirate Simple Statistic dan ada ada 3 ya. Pirate Sample Statistic, ada Pirate Sample Correlation, dan ada Pirate Sample T-Test. Kita bahas satu persatu. Analisis data penelitian untuk yang Pirate Sample Statistic. Nah, pada output ini merupakan hasil analis statistik deskriptif dari data sebelum dan sesudah pelatihan. Jadi di sini kita bisa melihat rata-rata antara nilai sebelum pelatihan dan sesudah pelatihan, di mana rata-rata sebelum pelatihan sebesar 64,50, sedangkan sesudahnya adalah 80,80 ya. Kemudian untuk N ini adalah jumlah dari peserta sebanyak 20, kemudian ini ada standar deviation-nya dan ada standar error mean-nya. Kemudian dari output kedua, di sini ada output Pirate Sample Correlation, di mana berdasarkan hasil output ini dapat diketahui hasil korelasi antara kedua data sebelum dan sesudah pelatihan. Jadi kita lihat di signifikansinya. Dari hasil signifikansinya didapat nilai 0,00. Nah, karena 0,00 ini kurang dari 0,05, maka dapat diketahui bahwa ada hubungan antara data sebelum dan sesudah pelatihan. Kemudian untuk yang output ketiga. Jadi di output ketiga di sini ada Pirate Sample Test. Nah, untuk output ketiga ini didapatkan bahwa signifikansi two-tilednya sebesar 0,00 ya. Ini kita perhatikan ini. Signifikansinya 0,00. Kalau signifikansinya kurang dari 0,05, atau kita bisa lihat di T hitungnya ya. T hitungnya di sini dapat min 11,461. Nah, dapat ini ya. Kemudian kita bandingkan dengan T-tabel. T-tabelnya dia untuk DF19 ya. Untuk DF19 hasilnya ini. Atau kita bisa lihat di Excel ya. Kita lihat di Excel, caranya adalah sama dengan tin V, buka kurung, kita ketik taraf kepercayaannya 0,05, titik koma, kemudian 19 DF-nya. Kita enter. Sebesar 2,093 ya. 93024. Nah, kemudian kita lihat kembali. Di sini kita lihat T hitungnya 11,461 ya, sedangkan ininya 2,093. Nah, sebenarnya tanda plus minusnya itu disesuaikan dengan T hitung. Kalau T hitungnya negatif, maka T tabelnya kita juga pakai yang negatif. Nah, karena T hitung kurang dari T tabel, maka H0-nya ditolak. Kalau ditolak, dengan demikian disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kemampuan peserta didik sebelum dan sesudah pelatihan. Nah, ini untuk mencari T tabel di tabel T ya. Jadi kalau kita cari di tabel T, kita cari yang karena ini dua sisi, maka dua sisi yang 0,05 itu kita taruh, berarti menjadi 0,025. Jadi kita lihat di sini. Kita lihat di DF19 ya. Nah, jadi DF19 kita cari yang 0,025 sama 0,050 ya. Ini untuk yang satu sisi, yang atas ini untuk yang dua sisi. Kita lihat DF-nya yang 19. Nah, untuk 19 nilainya ini ya. Nah, ini. Ini untuk yang DF, untuk
T dengan DF19 dengan taraf kepercayaan 5%. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kemampuan peserta didik sebelum dan sesudah pelatihan. Artinya pelatihan ini berakibat ya terhadap kecakapan atau kemampuan dari peserta didik. Nah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.